Halo semuanya. Jadi, pada tanggal 21 Januari 2019, Jepang mengumumkan melalui Perdana Menterinya bahwa mereka telah memasuki revolusi Society 5.0. Wah, di saat negara-negara lain, termasuk Indonesia yang masih dalam revolusi 4.0, ternyata mereka telah satu langkah lebih maju daripada kita. Sebelum dari itu, kalian tahu tidak sih apa itu Society 5.0 dan apa alasan Jepang mengeluarkan revolusi ini secara cepat? Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Irma Desti Mustika dari program studi S1 Keperawatan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya akan membahas mengenai peranan Artificial Intelligence pada robot perawat di masa pandemi COVID-19. Berikut ini. Sebelum membahas itu, yuk kembali dulu ke beberapa abad sebelumnya untuk melihat bagaimana perkembangan revolusi dari tahun ke tahun. Yang pertama yaitu revolusi 1.0. Revolusi ini dicetuskan oleh James Watt pada awal abad ke-18 dengan penemuan mesin uapnya. Selanjutnya memasuki pada periode revolusi 2.0. Revolusi ini diawali pada abad ke-19 dengan ditemukannya energi listrik. Ya, energi listrik ini akhirnya menggantikan eksistensi tenaga uap yang ada pada periode sebelumnya. Seluruh teknologi yang ditemukan pada revolusi 1 dan 2 akhirnya berkembang lagi pada revolusi 3.0. Revolusi ini ditandai dengan munculnya mesin yang mampu berpikir sendiri. Apakah teman-teman tahu apakah itu? Ya benar, komputer dan robot. Selanjutnya memasuki era revolusi 4.0. Revolusi ini berlangsung pada awal abad ke-21 yang biasa dikenal dengan era digital. Pada revolusi ini, internet berlangsung secara pesat, mendunia. Masyarakat mulai menggunakan yang namanya smartphone untuk komunikasi, pendidikan, transportasi, bahkan kesehatan pun bisa menggunakan internet. Lalu, pada revolusi ini dikembangkan yang namanya Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Apa itu era Society 5.0 dan mengapa Jepang mengeluarkannya? Jawabannya karena untuk mengembangkan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Selain itu, karena adanya alasan demografi dan penurunan usia produktif yang ada di Jepang. Sebenarnya kita itu masih di era revolusi 4.0 atau sudah memasuki era revolusi 5.0 ya. Di Indonesia sendiri pada masa COVID-19 seperti sekarang ini muncullah berbagai macam kasus. Contohnya yaitu kasus peningkatan pasien COVID-19 yang mencapai 1,54 juta kasus. Wah, dengan kasus sebanyak ini tentunya menjadi masalah krusial. Kenapa? Karena terjadinya ketimpangan antara jumlah pasien dengan tenaga medis yang ada. Untuk mengatasi kondisi tersebut, Indonesia akhirnya mulai menerapkan dengan robotik. Ada yang namanya robot AMI dan TEMI. Ya, Rumah Sakit Pertamina Jakarta menjadi pelopornya. Robot AMI merupakan robot yang mengantarkan makanan, obat, dan segala keperluan pasien sampai ke ruangan isolasinya. Lalu, apa dengan pekerjaan robot TEMI? Robot TEMI merupakan robot yang bertugas untuk mengkontrol keadaan pasien dan untuk menjadi media sebagai hubungan antara pasien dan perawat untuk menanyakan bagaimana kondisinya. Yang kedua, robot Violeta. Robot ini merupakan hasil mahakarya mahasiswa Institut Teknologi 10 November dan Universitas Erlangga, yang mana robot ini bertugas untuk mensterilisasi ruangan yang akan maupun setelah digunakan dalam proses penanganan COVID-19. Yang ketiga, robot Raisa. Lagi-lagi masih hasil mahakarya mahasiswa Institut Teknologi 10 November dan juga Universitas Erlangga, yang mana robot ini bertugas untuk proses pendistribusian barang kebutuhan, sehingga mengurangi kontak fisik antara pasien dan juga tenaga medis. Yang keempat adalah robot ventilator. Robot ini bertugas untuk memasangkan alat ventilator kepada pasien, yang mana mengurangi sedikit beban tenaga medis dan juga mengurangi kontak fisik pada masa pandemi. Dan yang terakhir ada robot AUMR. Robot ini merupakan mahakarya dari Telkom University yang bertugas untuk membersihkan ruangan isolasi pasien COVID-19. Robot ini digunakan di Rumah Sakit Pindad, Bandung, dan juga digunakan pada Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Wah, banyak sekali bukan yang ditawarkan pada era revolusi Society 5.0, terutama pada masa COVID-19 seperti saat ini. Semoga kita dapat terus maju dan berkembang di masa-masa yang akan datang dan dapat terus lebih baik. Irian Cendrawasih, pisau arit memotong duri. Cukup sekian, terima kasih. Mohon pamit, undur diri. Dadah!